Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Jumat tanggal 15 September 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari kitab Roma 14 ayat 13 sampai 23. Roma 14 ayat 13 sampai 23. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami menaruh harap. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya kasih-Mu dan rahmat-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Firman Tuhan demikian. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya memberikan tema jangan saling menghakimi. Jangan saling menghakimi, tetapi saling melayani. Ibu bapa, saudara-saudara, kecenderungan kita untuk menilai diri lebih baik dan lebih benar kadang selalu ada dalam kehidupan kita, lalu merendahkan orang lain yang sering kita lakukan. Sadarkah kita bahwa dengan melakukan hal itu, kita telah menghakimi orang lain dan melukai hati mereka? Tanpa kita sadari, kita telah menjadi batu sandungan kepada mereka. Jemaat di Roma adalah jemaat yang sangat majemuk karena terdiri dari berbagai suku bangsa, antara lain orang Yahudi dan non-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Perbedaan latar belakang ini dengan berbagai tradisi yang berbeda ini tentu melahirkan kebiasaan, cara makan, cara hidup, dan lainnya yang sangat berbeda. Salah satunya adalah persoalan makan dan minum yang dinilai haram dan halal. Ini yang banyak terjadi.
Hal ini tentu mendatangkan permasalahan ketika ada di antara mereka yang selalu menilai atau menuduh dan merendahkan sesama warga jemaat dengan cara-cara menyakiti dan melukai hati mereka. Karena itu Paulus mengingatkan mereka agar mereka tidak bertengkar hanya karena hal yang tidak penting. Sebab apapun yang mereka lakukan hendaklah untuk kemuliaan Allah. Paulus katakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 17 bacaan kita tadi. Karena itu janganlah menjadi batu sandungan kepada saudara atau sesama kita. Batu sandungan itu dapat berbentuk sikap hidup yang suka menghakimi orang, menyakiti hatinya dengan kata-kata, menfitnah, mencemooh, merasa diri lebih baik dan lebih benar. Tetapi hendaklah hidup saling melayani dengan penuh kasih. Apapun yang hendak dilakukan, pikirkanlah apakah hal itu akan menghadirkan damai dan sukacita agar Tuhan dimuliakan, ataukah mendatangkan keresahan bagi sesama. Di tengah situasi yang sedang kita alami, apalagi kita di Toraja yang saat ini masih banyak tentang virus Afrika yang merusak sendi-sendi kehidupan kita, terutama para peternak. Jangan kita saling menyalahkan atau menghakimi. Tetapi mari kita meneruskan hidup ini untuk saling menolong demi kemuliaan Kristus. Di mana dan bagaimana kita dapat memiliki damai sejahtera? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Ia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jadi kunci mengalami damai sejahtera adalah tinggal di dalam Kristus dan kebenarannya. Ini berbicara tentang soal ketaatan. Asalkan kita hidup taat, tak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan karena Tuhan menjadi jaminan kita. Dalam teks ini paling tidak ada 3 inti dari iman kita, iman kekristenan yang prinsipnya tidak mementingkan diri sendiri. Coba kita perhatikan. Yang pertama, kebenaran, yaitu memberikan kepada manusia dan Allah apa yang menjadi haknya. Memposisikan diri kita pada orang lain seandainya saya pada orang itu. Yang kedua, damai, yaitu segala sesuatu yang dilakukan demi kebutuhan utama dari manusia. Yang ketiga adalah sukacita, yaitu sukacita yang bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk kebahagiaan juga orang lain. Jadi sekali lagi, jangan sampai yomi selan penanta, yomi dipokadan tahu apakah kita hanya kita memuaskan diri kita bahwa saya tidak senang kalau ada sesuatu baru saya tidak katakan. Sekali lagi Paulus menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan bergantung pada makanan atau minuman atau jenis makanan tertentu. Paulus hendak menyatakan bahwa yang terpenting ialah bagaimana hubungan personal kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan bagaimana pandangan kita terhadap apa yang benar di hadapan Allah. Jadi ibu bapak saudara-saudara, dengan demikian permasalahan kaum yang lemah dan kaum yang kuat di Roma waktu itu sebenarnya dapat diselesaikan jika kedua pihak mau saling menundukkan diri di bawah otoritas Allah. Ketika setiap orang memiliki orientasi yang fokus kepada Kristus, maka setiap orang percaya dapat hidup rukun bersama. Keduanya bukan saling menghakimi, menjatuhkan, atau saling menjadi batu sandungan, tetapi mereka menjadi saluran berkat yang satu dengan yang lain. Yesaya 48 ayat 18 mengatakan begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh belajar mengekang diri untuk saling menyerang, untuk saling menghakimi, tetapi kami boleh belajar menjadi saluran berkat-Mu
untuk saling menguatkan, saling menopang yang satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu dalam aktivitasnya hari ini, dalam pekerjaannya hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau melindungi mereka dalam aktivitas kami, baik sebagai ASN, sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pedagang, apapun profesi kami. Tuhan mengasihi dan memberkati kami agar kami melakukannya. Kami boleh menjadi saksi-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Berkati pemerintah kami beserta seluruh jajarannya agar mereka menjadi saluran berkat-Mu bagi kami untuk mengatur dan menata bangsa dan daerah kami agar kami hidup dengan penuh syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, dalam Kristus kami bermohon. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.